Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sedikit membahas tentang teknik penggunaan kamera. Seperti yang kita ketahui bahwa teknik penggunaan kamera ini tergantung pada kamera yang digunakan, juga selera dari kamera person itu sendiri. Oleh karena itu, sedikit beberapa hal yang saya bahas adalah jenis pengambilan gambar. Nah, ini dasar-dasarnya. Pada dasarnya shoot itu terbagi pada 3 bagian. 1 close up, 2 middle, 3 wide shoot. Nah, close up, very close up, kemudian medium, kemudian very long. Nah, ini semua bisa kita ganti menjadi kode. Nah, kode ini yang kemudian dikenal dengan istilah penyandian. Anda gunakan saja misalnya penggunaan close up, kodenya adalah CU. Nah, gitu ya. Kemudian very close up, kodenya adalah VCU. Nah, Anda bisa gunakan ini untuk penulisan laporan. Nah, gitu kira-kira. Pada dasarnya, shoot itu terbagi menjadi 3 bagian. Close shoot, middle shoot, dan wide shoot. Nah, ini contohnya nih. Misalnya, efek yang didapat bisa di antara kedua sifat tersebut, antara close up dengan long shoot. Misalnya kita menggunakan MCU. MCU tadi apa? Middle, close, up. Middle close up. Nah, ini ukurannya nih. Perlu dicatat bahwa untuk headroom sendiri ini batasannya, kalau dulu kan era 80-an kan headroomnya itu sampai sini nih. Jadi jidatnya itu ketutupan. Lama-lama makin naik dan sekarang itu ada yang mengatakan 3 jari di atas kepala. Jadi dari sini ke atas ini jaraknya 3 jari. Ada yang 5 jari. Nah, Anda mau pakai yang mana tuh? Kalau saya biasanya pakai 3 jari aja. Kalau 5 jari pusing kebanyakan. Oke. Kemudian MS. Kemudian middle long shoot. Nah, ini contoh-contohnya nih. Untuk long shoot sama tas. Kemudian ekstrim sama nih. Backgroundnya kelihatan jelas. Nah, kemudian very long shoot. Di luar dari ketiga bagian tadi, ini adalah nama lainnya adalah cut away, kemudian cut in. Fungsinya adalah shoot yang diambil dari ketiga bagian tadi, ini fungsinya untuk memperkaya literatur nanti pada saat Anda proses editing. Nah, itu aja tuh. Usahakan pada saat pengambilan gambar di lapangan atau indoor atau outdoor, usahakan perbanyak pengambilan gambar. Stock shootnya agar mudah pada saat proses editing. Lumayan kan, nanti pada saat Anda produksi tiba-tiba gambar-gambarnya terbatas. Anda mesti terjun lagi tuh 2 kali kerjaan. Kalau lagi momen yang sama. Kalau enggak, nah ini kan momen-momen yang sulit untuk diprediksi. Nah, momen-momen itulah yang kemudian harus diambil. Diabadikan lah. Sudut lain seperti cutaway. Cutaway ini pengambilan gambar di mana kita merekam gambar di luar. Nah, itu, di luar dari gambar utama. Cut in pengambilan gambar di mana kita mengambil detail bagian dari objek yang kita rekam untuk melengkapi informasi. Misalnya Anda lagi ngambil gambar nih. Kemudian pada saat wawancara, interviewernya atau respondennya itu menunjukkan apa ya, kesedihan atau apa gitulah. Anda boleh tuh cut in tuh, tunjukkan kegrogiannya, misalnya tunjukkan kesedihannya, tunjukkan kemarahan. Kalau dia marah, tunjukkan kemarahan, emosinya di mana, gitu kira-kira. Anda fokus tuh di cut in. Dan itu harus jeli tuh, seorang kameramen. Nah, shoot lainnya adalah to shoot
To shoot itu adalah pengambilan dua objek utama dalam satu frame. Nah, ini frame nih. Kemudian ini ada objeknya nih. Ngambil ini. Kemudian over the shoulder, OTS ini adalah di atas bahu. Kemudian subjective shoot, ini pengambilan gambar mewakili mata manusia. Ini sifatnya subjektif nih. Jadi nanti Anda ambil gambar, kemudian kasih caption. Pantesan nggak pernah pulang. Kasih bau batu. Padahal dia nggak mau ngapain, cuma gitu doang. Siapa tahu orang ini dengan orang ini nggak kenalan, tidak kenal satu sama lain. Nah, makanya ini dikenal dengan istilah subjective view. Nah, gitu kira-kira. Kemudian kamera angle. Nah, kamera angle ini yang pertama itu ada low angle. Low angle ini adalah sudut pengambilan gambar dari bawah. Jadi ini objek pertama nih, ini objek pertama. Kemudian ini ada objek kedua nih. Dia ngambilnya dari bawah nih kameranya nih. Untuk apa? Untuk menunjukkan superioritas. Nah gitu. Nah ini kira-kira nih. Jadi superioritas yang ditunjukkan tuh. Kemudian eye angle. Eye angle ini adalah mata ketemu mata, mata ketemu mata, mata ketemu mata. Nah itu eye angle. Jadi kamera dengan mata objek itu setara tuh. Eye angle. Kemudian high angle. High angle ini adalah pengambilan gambar dari atas tuh. Itu untuk mengurangi rasa superioritas. Kemudian ada panning left. Panning left ini kalau misalnya Anda ingin mengambil gambar nih, misalnya pemandangan gitu, atau menunjukkan luas gedung misalnya, Anda boleh menggunakan panning left atau panning right. Jadi kamera diputar ke kanan, putar ke kiri, gitu. Tapi ingat pelan-pelan, smooth aja, pelan aja pengambilan gambar. Jangan cepat-cepat, nanti mata penonton pusing juga tuh ngeliat kamera yang cepat-cepat pergerakannya. Fungsinya itu adalah untuk menunjukkan luas, panjang, mengatasi ruang yang sempit, menyatukan dua objek. Nah gitu kira-kira tuh. Kemudian tilt up dan tilt down. Tilt up dan tilt down ini adalah pengambilan gambar dengan menggerakkan kamera dari atas ke bawah. Ini tujuannya untuk menunjukkan tinggi, mengatasi ruang sempit, menyatukan dua objek. Berbeda dengan panning ya, panning ke kanan ke kiri. Nah ini dari atas ke bawah nih, panning. Tilt up, tilt down. Kemudian zoom in. Nah, zoom in. Biasanya kamera person itu sering sekali tuh menggunakan istilah zoom. Zoom in atau zoom out. Demen banget. Dikit-dikit zoom in, dikit-dikit zoom out. Jangan terlalu sering menggunakan ini. Usahakan kalau mau ngambil zoom in itu di pause dulu. Pause, Anda zoom in, kalau udah tepat baru di play. Itu aja. Jangan keseringan. Ketagihan. Nah, ini contohnya nih. Zoom in, zoom out. Kemudian komposisi. Kalau komposisi pada saat pengambilan objek yang perlu Anda perhatikan itu adalah looking room. Nah, ini looking room nih. Ini looking room. Kemudian ini headroom. Tadi di awal saya nyatakan bahwa headroom itu batasnya 3 jari. Itu bila tidak ada objek di atasnya. Tapi kalau Anda ingin menunjukkan ada objek di atasnya, boleh nih. Pakai headroom. Gitu ya. Ingat batasnya 3 jari. Kalau tidak ada objek di atasnya. Kemudian keselarasan dalam pengambilan gambar sangat dipengaruhi oleh tes. Nah, ini posisi stand up nih. Ada seorang anchor misalnya. Anda megang mic. Itu megang mic juga perlu diatur tuh. Nanti suatu saat deh kita bahas cara megang mic di depan kamera. Ya perlu itu. Soalnya kalau tidak diperhatikan cara megangnya itu bahaya itu. Bisa tidak nyaman. Bukan kayak lagi megang mic pada saat nyanyi, beda. Semua orang mungkin dapat menghasilkan gambar yang dengan mudah, namun
hanya seorang kameramen dengan kemampuan khusus yang mampu menghasilkan shoot menarik minat dan perhatian penonton. Biasanya kamera person dia mencoba mencari angle-angle yang tepat tuh ketika ada anchor yang mau bicara. Nah, misalnya yang dicari itu adalah backgroundnya tuh. Backgroundnya itu menggambarkan situasi yang akan dibicarakan tidak tuh. Kalau seorang stand up-nya tidak tepat dengan background, nah itu repot itu. Urusannya itu bisa menghasilkan dua gambar yang tidak sinkron. Nah, gitu kira-kira. Kemudian perhatikan headroom, ruang di atas kepala. Nah, ini ruang di atas kepala yang tadi saya bahas. Kemudian perhatikan looking room. Nah, ini looking room nih. Kalau misalnya pengambilan gambarnya terlalu miring, ini hidungnya kasihan nanti tuh, kelihatan pesek. Juga terlalu dari samping, dari atas. Ini kalau dari sini nih bisa kelihatan botak nih. Mana tadi? Nah, ini bisa kelihatan botak ini tuh. Padahal enggak. Kemudian perhatikan background. Nah, pada saat nanti pengambilan gambar, usahakan di belakangnya itu hindari warna-warna yang flat atau datar. Mengapa demikian? Karena kita bisa perhatikan ya, antara objek utama dengan background itu kesannya seperti menyatu dia. Kemudian kalau diantara ada pecahan begini vertikal nih, objek juga sama. Apalagi hindari cahaya yang terlalu kuat dari belakang. Ini perlu diperhatikan tiga hal ya. Kemudian background yang tepat. Nah, ini background yang tepat nih. Misalnya di belakang ada, kalau ini lebih tepat ingin menceritakan tentang uji nyali kayaknya nih. Di belakang ada taman, ada ruang-ruang seperti itu tuh. Ini lagi uji nyali kayaknya nih. Tapi kalau ini pewartanya tidak nih. Oh, ini kesannya profesional nih. Ada kegiatan di belakangnya. Kemudian dia melaporkan. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi pemilihan background yang tepat itu akan mencerminkan situasi dan kondisi. Foreground yang tepat. Nah, foreground juga dapat dipakai untuk pemilihan gambar. Nah, ini foreground nih. Ini OTS nih. Dalam melakukan wawancara, usahakan reporter sedekat mungkin dengan lensa kamera. Secara tidak langsung, mata narasumber akan mengarah ke reporter dan bukan ke lensa kamera. Nah, ini ya. Nah, kemudian dalam melakukan wawancara, tempatkan narasumber pada 1/3 bidang layar. Golden mean, nah itu istilah kayak gitu dah. Dan ini adalah shoot size atau ukuran yang disarankan dalam setiap melakukan wawancara. Garis mata adalah arah kemana mata narasumber melihat. Jadi apapun yang diambil oleh kameramen itu mewakili mata penonton. Nah, gitu kira-kira. Maka pengambilannya itu mesti tepat. Ini perhatikan nih, backlight. Wah, ini palanya pitak kayaknya nih. Cahayanya terlalu besar. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah backlight. Jangan terlalu terang juga, jangan terlalu gelap juga. Nah, gitu kira-kira. Ya, materi dari saya cukup sampai di sini. Kalau ada apa-apa, silakan hubungi saya nih. Nah, gitu aja ya. Sampai di sini materi dari saya tentang pengambilan gambar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.